tampak menyeramkan. 6 fakta anglerfish yang hidup di laut dalam. Kalau kamu pernah nonton Finding Nemo, kamu tidak asing lagi dengan ikan yang satu ini. Ingat ketika ayahnya Nemo dan Dory berenang di lautan dalam yang gelap lalu muncul cahaya misterius dari ikan yang menyeramkan? Nah, ternyata ikan itu benar-benar ada. I'm gonna be your best friend. Good feelings gone. I can't see! I don't know where I'm going! The mask! What mask? Okay, I can't see a thing. Namanya anglerfish atau ikan sungut ganda. Selain penampilannya yang seram, sebenarnya seperti apa hidup dari ikan sungut ganda ini? Yung. Nomor 1. Ikan sungut ganda atau sering disebut anglerfish merupakan ikan yang hidup di lautan dalam dengan Ordoloviformes. Sejauh ini, ilmuwan telah menemukan sekitar 170 spesies dengan 12 famili darinya. Ikan ini hidup di Samudra Arktik, Samudra Pasifik, Samudra Hindia, Samudra Atlantik, dan Laut Mediterania. Dilansir Britannice, nama anglerfish diberikan karena cara berburunya seperti seorang angler atau pemancing. Ciri khas mereka adalah adanya antena di atas mulut yang berfungsi menarik perhatian mangsa. Ikan sungut ganda biasanya tidak diburu hewan lain. Menurut beberapa penemuan, hanya beberapa predator yang terbukti memakan anglerfish seperti Antarctic toadfish dan Disostixus mawsoni. Nomor 2. Ternyata, ikan sungut ganda pertama ditemukan pada tahun 1833. Dilansir Life Science, ikan tak dikenal yang memiliki bentuk hampir bulat sempurna dan tampang yang aneh ini ditemukan pada tahun 1833 di tepi laut Greenland. Mereka kemudian diserahkan kepada seorang zoologis di Copenhagen, Denmark, yang bernama Johannes Christopher Hageman Reinhardt. Ikan tersebut ternyata Himantolophus grunlandicus atau Fotbellfish dan merupakan anglerfish pertama yang berhasil diidentifikasi. Namun, dalam 2 dekade terakhir para ilmuwan berhasil mempelajari anglerfish ini di habitat aslinya walaupun belum banyak. Seperti pada studi yang dilakukan di tahun 2014, seorang ahli biologi kelautan Bruce Robinson berhasil merekam anglerfish selama beberapa menit ketika ikan tersebut sedang berenang di Teluk Monterey, California. Nomor 3. Tidak mengejar, tetapi memancing mangsa. Tidak seperti karnivor lainnya, ikan sungut ganda tidak mengejar mangsanya untuk dimakan. Ingat anglerfish hidup di laut dalam? Habitat mereka berada di mangrove zone dengan kedalaman sekitar 1000 meter. Artinya cahaya matahari tidak dapat menembus zona ini dan keadaan menjadi gelap gulita. Dengan keadaan tersebut, munculnya secerkah cahaya justru akan menarik hewan lain mendekat. Benar saja, hewan seperti udang, cumi-cumi, cacing, ikan lentera, dan lainnya akan mendekat ke cahaya tersebut. Alhasil, mereka menjadi santapan lezat bagi anglerfish. Ikan ini akan diam dan tenang menunggu mangsa terkena umpannya. Seperti pemancing sungguh air, bukan? Nomor 4. Dari mana cahaya itu berasal? Dilansir Britannica, hanya ikan sungut ganda betina yang memiliki antena bercahaya di kepalanya. Bagian ini memiliki peranan yang sangat penting untuk berburu mangsa. Tetapi bagaimana bisa ia bercahaya? Ternyata ini semua berkat bioluminesensi. Bioluminesensi adalah kemampuan suatu makhluk hidup tertentu untuk menghasilkan cahaya. Pada ikan sungut ganda, umpan cahaya ini dihasilkan dari fotobakterium, bakteri bercahaya yang hidup di kantong kulit anglerfish yang disebut SK. Bakteri ini mendapat nutrisi dari ikan tersebut dan sebaliknya, ia mendapat cahaya dari si mikroorganisme. Dalam buku Abyss karya Clarence P. Idle tahun 1964, antena atau umpan pada anglerfish dapat bercahaya dengan warna kuning, kuning hijau, biru hijau, atau jingga keunguan. Selain itu,
Ikan ini juga dapat menggerakkannya agar menyerupai umpan yang hidup. Hingga kini, belum diketahui secara pasti dari mana bakteri tersebut berasal. Awalnya anglerfish hidup hanya sebagai larva transparan yang mengambang ke permukaan untuk mendapatkan makanan, kemudian secara bertahap berkembang menjadi dewasa. Mereka tidak memiliki SK dari lahir, sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk bakteri tersebut tumbuh. Bakteri tersebut juga tidak ditemukan di lautan bebas, sehingga kecil kemungkinan bakteri tersebut berasal dari lingkungan. Nomor 5. Bentuk fisiknya tak kalah mencengangkan. Anglerfish memiliki besar tubuh yang berbeda antara betina dan jantan. Rata-rata panjang tubuh betina dewasa hanya mencapai 16 cm, sedikit lebih kecil dari bola voli. Namun, beberapa spesies dapat tumbuh hingga 0,9 sampai 1,2 meter. Berbeda dengan betina, panjang tubuh pejantan sangat kecil yakni kurang dari setengah inci. Mulut dari ikan sumut ganda menjadi bagian tubuh yang paling besar di antara yang lain. Jadi ketika mangsa dapat muat di dalam mulutnya, maka akan muat juga di dalam perutnya. Banyak spesies dari anglerfish yang dapat meregangkan perutnya hingga 2 kali ukuran semula. Nomor 6. Ikan sumut ganda jantan. Ternyata parasit seksual. Anglerfish jantan biasanya memiliki ukuran tubuh 10 kali lebih kecil daripada betina, dan tujuan hidup mereka hanyalah bereproduksi. Mereka mempunyai organ khusus untuk mencari anglerfish betina di luasnya lautan. Ketika mereka telah menemukan pasangan yang tepat, mereka akan menggigit dan menggantungkan hidupnya kepada si betina. Ketika si jantan menggigit pasangannya, ia akan mengeluarkan enzim yang dapat meluruhkan kulit mulut, sehingga mulutnya akan menyatu dengan tubuh betina dan aliran darah mereka terhubung satu sama lain. Si pejantan akan kehilangan mata dan organ tubuh lainnya, yang tersisa hanya tubuh dengan testis. Dengan begitu, mereka akan bergantung sepenuhnya kepada si betina untuk mendapatkan nutrisi, seperti parasit. Sebagai gantinya, si pasangan akan mendapatkan sperma. Seekor anglerfish betina dapat mengoleksi 6-12 pejantan di tubuhnya. Peristiwa ini mirip dengan transplantasi organ, di mana si pejantan menjadi bagian dari tubuh si betina. Kesempatan untuk bertemu langsung dengan ikan ini memang sangatlah kecil. Namun dari fakta-fakta di atas, kita jadi tahu sedikit gambaran tentang hidup anglerfish yang ternyata sangat unik.